Ya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon Tae Junmon. Tentu saja masih sulit mempercayai perkataan dari wali kota Kim Jung Hyuk menghancurkan Red Moon hanya dalam waktu 1-2 jam adalah hal yang mustahil. Apalagi dunia saat ini tengah menunggu bencana yang lebih besar, di mana kemunculan atau kehadiran Red Moon tentunya akan sangat membantu bagi Incheon. Jadi kenapa Kim Jung Hyuk malah membinasakan Red Moon? Oleh sebab itulah, untuk mengetahui lebih detail, Tae Junmon pun bertanya alasan kenapa Kim Jung Hyuk sampai harus mengeliminasi Red Moon. Ya, Kim Jung Hyuk pun membuat sebuah alasan yang nampak sangat masuk akal. Memang benar mereka membutuhkan Red Moon untuk mengatasi bencana selanjutnya. Tapi permasalahannya, guild Red Moon sudah melewati batas. Mereka menggerogoti sumber daya Incheon dan berniat untuk pindah ke Seoul. Dan awalnya Kim Jung Hyuk hanya ingin memperingati Red Moon, tapi permasalahannya mereka malah melakukan penyerangan karena tidak peduli akan nasihat Kim Jung Hyuk, dan alhasil perang skala besar untuk mempertahankan diri pun dimulai. Dan yang terjadi seperti apa yang ada saat ini, guild Red Moon musnah sepenuhnya. Ya, alasan Kim Jung Hyuk terdengar sangat masuk akal jika semuanya benar. Jadi pada akhirnya Tae Junmon pun melepaskan Incheon. Tapi sebelum pergi, Tae Junmon berkata bahwa Incheon harus menambah lagi 10% pembayaran kepada pusat. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Kim Jung Hyuk terkejut. Itu adalah kondisi yang sebenarnya sangat memberatkan. Tapi Tae Junmon menegaskan bahwa ini tidak bisa diganggu gugat. Jika Incheon menolak, maka wilayah pusat tidak akan segan-segan menjadikan Incheon sebagai prioritas terbawah, yang artinya saat bencana terjadi, Incheon tidak akan mendapatkan pertolongan dalam waktu singkat. Ya, itu adalah hal yang serius. Kim Jung Hyuk tahu benar bagaimanakah sifat dari Presiden Korea, yang mana ia bahkan sampai tega mengeliminasi orang-orang yang tidak setuju dengannya saat hari bencana terjadi. Tae Junmon pun undur diri, dan setelahnya Kim Jung Hyuk pun mulai teringat dengan Roman Dimitri. Bagaimana bisa seseorang sepertinya sampai tertarik dengan Incheon yang saat ini kondisinya sangat terpuruk. Tapi itu juga menimbulkan sedikit harapan, karena jika memang benar Roman Dimitri bisa melindungi Incheon tanpa bantuan pusat, itu akan menjadi hal yang sangat menguntungkan baginya juga Incheon. Dan untuk membahas hal tersebut juga berkaitan dengan pembayaran 10% lebih kepada pusat, Kim Jung Hyuk pun mengumpulkan seluruh pimpinan yang ada di Incheon. Tak terasa 1 bulan pun berlalu, hari penaklukan sarang semut pun dimulai. Terjadi perbincangan antara Park Gi-tae dengan pimpinannya. Ya, mereka adalah tentara bayaran yang mendapatkan permintaan dari Incheon, tepatnya permintaan untuk mendampingi dalam memasuki sarang semut. Park Gi-tae sendiri adalah hunter peringkat D, tapi tidak semua hunter berspesialisasi dalam pertempuran. Jadi tugasnya hanyalah memandu. Tentu saja awalnya Park Gi-tae sangat tertarik karena bayarannya adalah 100 juta won. Tapi setelah tahu siapakah yang meminta permintaan tersebut, Park Gi-tae sedikit khawatir karena itu adalah permintaan pribadi, yang mana ia hanya memandu 2 orang saja untuk menaklukkan sarang semut. Apalagi 2 orang tersebut hanyalah hunter peringkat rendah. Tapi pimpinannya kembali menegaskan bahwa 100 juta hanyalah uang muka.
jika misi selesai akan ditambahkan lagi 200 juta. Jadi mau tidak mau Park Gi-tae pun menyetujui hal tersebut karena bayarannya yang begitu tinggi. Hari perburuan pun dimulai. Park Gi-tae pun bertemu dengan dua orang yang akan ia pandu, yaitu Kang Min Ho dan juga Roman Dimitri. Di sini Kang Min Ho menjelaskan bahwa ia adalah hunter peringkat E. Adapun masternya Roman Dimitri masih belum mendapatkan peringkat karena belum diuji. Mendengarnya saja sudah membuat Park Gi-tae khawatir. Lalu ia pun mengukur keduanya dengan alatnya sendiri dan ternyata memang benar Kang Min Ho adalah hunter peringkat E. Adapun Roman Dimitri tidak ada informasi terkait dengan dirinya. Tapi lagi-lagi karena jumlah bayarannya yang menggiurkan, ia pun akan tetap menjalankan misi tersebut. Apalagi ia juga telah menyiapkan gulungan untuk melarikan diri jika terjadi hal yang buruk. Dan pimpinannya juga mengatakan tidak masalah jika ia melarikan diri setelah mengamankan uang muka. Yang penting Park Gi-tae telah mengantarkan mereka sampai menuju sarang semut. Ya, pada akhirnya Park Gi-tae pun mulai mengantarkan Roman Dimitri dan juga Kang Min Ho menuju sarang semut. Selama perjalanan, Kang Min Ho merasa sangat bersyukur karena mendapatkan Park Gi-tae sebagai pemandu mereka. Ia nampaknya adalah orang yang sangat profesional dan juga veteran. Itu semua karena selama perjalanan mereka sama sekali tidak menemukan lawan untuk dihadapi, yang artinya kondisi mereka akan tetap terjaga sampai berhadapan langsung dengan para semut. Tentu saja itu adalah hal yang menguntungkan karena jika mereka kehabisan tenaga sebelum memasuki sarang semut, semua rencananya akan hancur berantakan. Lalu Park Gi-tae juga berkata kepada Kang Min Ho dan juga Roman bahwa mereka akan dipandu menuju jalan pintas yang mana hanya dirinya lah yang tahu. Itu adalah hal yang lebih mengejutkan lagi, dan pada akhirnya mereka pun tiba di sarang semut lebih cepat dibandingkan dengan apa yang mereka perkirakan. Tapi sebelum itu Park Gi-tae pun bertanya bagaimana rencana mereka, dan Roman menjelaskannya dengan santai. Rencananya sangat sederhana. Kang Min Ho akan memimpin selama perburuan dan jika suasana lebih buruk aku akan membantunya. Itu adalah jawaban yang tak terduga. Park Gi-tae menganggap keduanya sebagai orang gila. Sarang semut dengan ratu semut di dalamnya setidaknya membutuhkan hunter peringkat B beberapa orang untuk mengatasinya. Tapi keduanya nampak begitu santai padahal mereka adalah hunter yang belum mendapatkan nilai dan juga hunter peringkat E. Benar-benar misi bunuh diri. Dan karena kekhawatiran tersebut, niat Park Gi-tae untuk melarikan diri saat keadaan lebih buruk pun terungkap. Jadi pada akhirnya Park Gi-tae pun mengatakan hal tersebut secara terang-terangan kepada Kang Min Ho dan juga Roman. Ia akan memandu mereka memasuki sarang semut. Tapi jika suasananya memburuk, ia akan menggunakan gulungan teleportasi untuk melarikan diri. Dan anehnya, baik itu Roman ataupun Kang Min Ho sama sekali tidak terganggu dengan perkataan Park Gi-tae. Dan perburuan semut pun dimulai. Ini akan menjadi sejarah awal bagi kebangkitan Incheon. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.